Shalom, tetap optimis bagi kita semua. Saudara, kemarin saudara pasti sudah ikut perenungan karena dalam 1 minggu ini kita bicara tentang seri, yaitu mengecek diri kita di hadapan Tuhan, maka konteksnya adalah spiritual growth. Jadi ada pertumbuhan rohani yang baik. Kemarin kita sudah bahas perenungan itu, yaitu tentang benih yang jatuh di pinggir jalan. Kali ini kita akan bicara benih yang jatuh di batu-batuan. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa. Bapa, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga perenungan kami pada hari ini menguatkan, meneguhkan, mengoreksi kami, supaya kami berjalan ke depan ini dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan saya akan bacakan bagi saudara sekalian, yaitu Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Kemarin sudah Matius pasal 13 ayat yang ke-4, sekarang Matius pasal ke-13 ayat yang ke-5. Firman Tuhan katakan demikian. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi ayat yang ke-6, sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah, ini penting sekali saudara. Benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi ketika matahari terbit dan kemudian layulah dan kering dan tidak berakar. Saudara, kenapa demikian? Nah, saya melihat saudara bahwa dalam poin untuk kita mengecek diri kita di hadapan Tuhan, dari ayat ini, ayat 5 dan 6, saya melihat setidaknya ada 3 poin penting saudara. Apa itu? Ketika benih itu jatuh di tanah batu-batuan, siapakah mereka? Benih itu yang jatuh ke tanah batuan karena dia mau mendengarkan firman Tuhan yang hanya menyenangkan emosinya. Ini yang pertama. Bahaya sekali saudara. Jadi kalau saudara hanya mau baca firman, kalau firman itu menegur saudara, saudara langsung tutup. Kalau firman itu bicara tentang berkat dan yang lain yang positif, saudara langsung pegang. Jadi kita mencari firman itu berdasarkan sesuai dengan kemauan emosi kita. Itu yang paling bahaya sekali saudara. Jadi kelihatannya dia bertumbuh tapi tidak berakar. Ketika ada matahari malah dia akan menjadi layu karena tidak berakar saudara. Karena poin yang pertama itu kita cenderung membaca firman atau merenungkan firman Tuhan sesuai dengan apa yang emosimu happy. Nah, ini bahaya sekali saudara. Nah, ini kita harus perlu pengoreksian diri dan melihat itu menjadi satu gambaran yang nyata. Tidak boleh lagi kita demikian. Yang kedua adalah ketika kenapa benih itu jatuh di batu-batuan dan kemudian tidak berakar, tidak salahkan firmannya. Tapi salahkan sikap hatimu terhadap firman itu. Itu yang masih masalah. Tadi emosimu, tapi sekarang sikap hatimu. Nah, kita ini penting sekali saudara, kalau saudara daily devotion kalau ada hal-hal yang sangat keras sekali, saudara langsung hilangkan. Waduh, gak mau dengar saudara. Tapi kalau yang happy, yang cocok, oke, kamu mau. Nah, ini tidak boleh. Sikap hati kita itu harus benar-benar terkontrol dengan baik. Poin yang ketiga yang saya mau sampaikan bagi kita, benih yang jatuh di tanah batu-batuan itu kelihatannya bertumbuh tetapi kena matahari justru dia layu. Yaitu apa? Ikut Tuhan, saya kasih tahu. Jangan seperti soda atau Coca-Cola yang kena dibuka, dus keluar begitu, happy sesaat. Tapi tiba-tiba redup, habis. Jangan situasi itu kelihatannya sesaat. Engkau dapat berkat langsung happy, nggak dapat berkat langsung drop. Ketika dipuji happy, tapi ketika tidak dipuji drop. Tidak boleh begitu. Maka kita harus menjaga ritme di mana kita juga dapat mengendalikan sikap hidup kita dengan lebih baik. Oleh karena itu saya yakin firman Tuhan pada hari ini telah memberikan kita satu warna yang baru untuk kita hidup lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami diajar Tuhan hari ini mengontrol emosi kami, sikap hati kami, dan pengendalian diri dari sikap hidup kami Tuhan. Supaya kami melihat kebesaran Tuhan. Diberkatilah umat-Mu yang mengikuti perenungan hari ini, supaya kami yakin dan percaya kami ikut Tuhan tetap terus berakar. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap optimis, jaga kesehatan, dan tentunya tetap bergantung sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.